warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kayaknya kalian semangat semua ya untuk mengikuti pelajaran. Kayaknya tuh senyum-senyum aja dari tadi Ibu liatin. Dinda tuh apalagi tuh, kayaknya lagi bahagia banget hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sepertinya hari ini semangat ya tuh. Arif tuh tidak bisa diam tuh. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil? Wah, alhamdulillah, berarti semangat semua ya tuh, masuk semua. Nah, pada pagi hari ini kalian semangat semua, kalian senyum-senyum semua, kalian bahagia semua. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hingga akhir. Dan juga jangan lupa untuk memberikan senyum yang bahagia kepada orang-orang di sekitar kalian. Karena senyum kepada orang lain itu merupakan suatu kebaikan. Jadi tidak ada salahnya jika kita selalu tersenyum bila ketemu bapak ibu guru. Nanti jika di kantin itu ketemu senyum, sapa gitu kan, jadinya bapak ibu guru juga wah anak ini bahagia, jadi ikut bahagia gitu. Oke, siap untuk belajar hari ini? Baik. Nah, sesuai dengan apa yang ibu bilang pada pertemuan kemarin, kita telah mempelajari teks puisi. Hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Oke, ntar kita belajar bersama-sama ya. Jadi KD kita pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi serta meringkas isi teks eksplanasi. Tujuannya yang pertama yaitu menentukan gagasan umum teks eksplanasi, menentukan isi teks eksplanasi, mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang keempat itu menulis paparan kejadian atau fenomena yang terdapat dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir itu adalah meringkas isi dari teks eksplanasi. Nah, tujuan dan KD yang ibu sebutkan itu sudah ibu tulis di papan tulis. Jadi kalian bisa baca, bisa dimengerti dan dipahami terlebih dahulu. Nah, tadi kan sebelum pembelajaran tuh ibu bilang hari ini kalian semangat semua. Hari ini senyum-senyum semua. Dinda senyumnya lebar banget. Arif nggak bisa diem. Itu kenapa? Sebabnya apa? Bisa jadi Dinda hari ini uang jajannya ditambahin sama bapaknya. Terus Arif hari ini dapat hadiah dari ibunya kan? Bisa. Nah, dari yang ibu ceritakan ini secara tidak langsung menunjukkan pengertian dari teks eksplanasi, yaitu teks yang menunjukkan sebab akibat. Nah, jadi sebabnya tuh tadi si Dinda dapat uang jajan tambahan dari bapaknya, makanya hari ini dia senyum-senyum terus ya kan, senyum, semangat. Terus Arif hari ini karena mendapat hadiah, wah jadi sekolahnya semangat, jadi senyum, jadi fokus. Jadi dimana ada sebab pasti ada akibat. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Jadi dapat kita katakan bahwa teks eksplanasi yaitu teks yang mengandung proses sebab akibat. Nah, contoh lain yaitu misalnya kalian hari ini buang sampah sembarangan, terus besok dibuang lagi di sembarangan tempat, terus tiba-tiba hujan, terus terjadi banjir. Nah, itu merupakan sebuah proses sebab akibat. Nah, sebabnya apa? Sebabnya kalian membuang sampah sembarangan, lalu akibatnya menimbulkan banjir. Nah, itu yang dikatakan sebagai teks eksplanasi. Contoh lain dari teks eksplanasi yaitu misalnya kemarau. Nah, terjadi kekeringan atau terjadi kemarau panjang, tidak ada hujan, maka terjadilah kekeringan, tidak ada air, susah dapat air. Jadi
teks eksplanasi itu merupakan teks yang menunjukkan proses sebab akibat. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu yang pertama menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Misalkan tadi fenomena banjir. Banjir itu terjadi karena apa? Terus bagaimana? Nah, terus tadi apa? Kemarau, kekeringan. Itu karena apa? Dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat. Seperti tadi yang Ibu jelaskan. Kalau kita buang sampah sembarangan, maka jika hujan akan terjadi banjir. Terus karena kemarau yang panjang akan mengakibatkan kekeringan. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama itu menunjukkan urutan sebab akibat. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, sebab akibat. Ada sebab, maka ada akibatnya. Kayak tadi kita misalkan membuang sampah sembarangan, terus kita lakukan seperti itu, maka tidak menuntut kemungkinan bila hujan datang akan banjir. Nah, ciri yang kedua yaitu informasi aktual atau fakta, yaitu benar-benar terjadi. Misalkan kayak tadi banjir. Nah, itu sering banget terjadi kan. Nah, itu beneran fakta karena selama ini sering kita lihat kalau banjir itu pasti sampahnya banyak di mana-mana, di selokan, di kali-kali gitu. Tuh pasti ada banyak banget sampahnya. Maka itu benar-benar terjadi. Terus bersifat ilmiah. Nah, yang keempat itu bersifat informatif. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan tujuan dari teks eksplanasi. Pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian untuk berkelompok sambil mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tapi nilainya ada 2. Yang pertama itu kalian nilai kelompok. Jadi kalian tentang keaktifan kalian dalam kelompok, terus kerjasama tim kalian di dalam kelompok. Nah, yang kedua itu nilai individu. Jadi Ibu akan memberikan 2 tugas pada hari ini. Tapi yang pertama, Ibu ingin kalian untuk berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Nah, sebagaimana yang telah Ibu tentukan di PPT ini. Nah, kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduknya pun sesuai dengan kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, serta kelompok 6. Jadi Ibu membagi kalian 6 kelompok karena jumlah kalian hari ini masuk semua dan ada 36 murid. Jadi Ibu membagi menjadi 6 kelompok. Nah, silakan bergabung dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Tidak boleh berisik karena nanti takut mengganggu kelas yang sebelah. Oke, semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan? Nah, ketua kelompoknya yaitu untuk nama yang paling atas yang Ibu tulis sesuai yang ada di PowerPoint. Yaitu ada Ariel, Bayu, Yuda, Ilham, Yoga, dan Ridwan. Nah, ketua kelompok harap maju ke depan untuk mengambil teks eksplanasi yang akan kalian analisis. Jadi nanti kalian menganalisis tentang gagasan utama, isi dari teks eksplanasi tersebut, terus mengidentifikasi informasi apa aja yang terjadi, apa aja yang didapat, terus menulis paparan kejadian, fenomena atau peristiwa dalam teks eksplanasi, serta meringkas dari hasil diskusi kalian. Nah, paparan kejadian, fenomena, teks eksplanasi itu seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Misal kalau kalian membuang sampah, hari ini buang sembarangan, terus besok buang lagi di sembarangan, besok lagi buang lagi di mana sembarangan. Jika dibuang sembarangan terus-terusan dan jika ada hujan maka akan mengakibatkan banjir. Nah, itu merupakan paparan kejadian. Nah,
Nah, dalam penulisan pemaparan kejadian atau fenomena tersebut, kalian harus menulisnya secara urut. Jadi dimulai dari yang pertama sampai hingga yang terakhir. Nah, setelah itu tentang mengidentifikasi informasi. Jadi informasi yang kalian dapat, misalkan bencana banjir, kalian tuh mendapatkan karena tersering buang sampah sembarangan, terus saliran airnya menumpuk, lalu hujan, terus terjadi banjir. Nah, itu merupakan informasi-informasi tentang kejadian atau fenomena peristiwa tentang banjir. Jadi seperti itu harus ditulis secara urut supaya tidak bingung dan kalian juga akan paham tentang peristiwa tersebut. Memberikan contoh teks eksplanasi terjadinya gempa bumi dan proses gerhana matahari. Oke? Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil teks eksplanasi ini dan dianalisis. Ingat ya, meskipun kerja kelompok, tapi ibu juga memperhatikan kalian dalam kerja kelompok. Jadi jangan bercanda, jangan sudah kamu saja yang ngerjakan, aku numpang nama, kayak gitu tidak boleh. Jadi yang namanya kerja kelompok itu harus kerja sama-sama, diskusi sama-sama. Jadi kita semua juga tahu apa yang dikerjakan. Oke? Silakan yang dikerjakan. Ibu beri waktu kalian sekitar 15 menit. Cukup lah ya, kan teksnya nggak panjang-panjang. Ibu tahu kalian tuh pintar-pintar semua. Nah, jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya ditulis masing-masing. Ibu juga tahu loh, kalian tuh pasti kerjasamanya bagus lah. Oke, sudah selesai? Baik, dikumpulkan. Nah, nanti kalian maju presentasi. Nah, semua anggota kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi semuanya pun ikut andil dalam presentasi ini. Jadi jangan hanya maju diam aja gitu, jangan. Ibu masih menilai loh sikap kalian dalam diskusi ini. Jadi kelompok yang bagus, kelompok yang solid itu pasti kerjasamanya juga bagus. Oke, presentasi akan dimulai dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ibu ingin yang menanggapi kelompok 3 yaitu kelompok 1. Silakan ditanggapi hasil diskusinya. Wah, ternyata hebat-hebat ya. Nah, yang maju berikutnya yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Wah, luar biasa, diskusinya lancar nih sepertinya, semuanya semangat untuk presentasi. Nah, yang menanggapi kelompok 4 yaitu kelompok 5. Wah, tanggapan yang luar biasa. Sengaja ibu acak biar kalian itu tetap fokus memperhatikan yang di depan. Oke, yang maju baru 2 kelompok ya. Nah, yang maju berikutnya yaitu kelompok 1. Silakan. Wah, presentasinya sungguh bagus banget ya. Meskipun tadi agak belibet, ngomongnya agak ribet ya. Nah, yang menanggapi hasil diskusi kelompok 1 yaitu kelompok 4. Oke, tanggapannya juga luar biasa, mantap. Nah, yang maju tadi kelompok 1 udah, kelompok 3 udah, kelompok 5 udah. Nah, kelompok 5 belum ya? Oke, yaitu sekarang kelompok 5 yang maju presentasi ke depan. Wah, sungguh bagus banget ya, ibu sampai bingung nih. Nah, setelah kelompok 5 yang maju, yang menanggapi kelompok 3. Selanjutnya yang maju yaitu kelompok 6. Wah, bagus ya. Wah, kalian tuh luar biasa. Hari ini semangat banget, kelihatan dari hasil-hasilnya tuh diskusinya bagus-bagus. Oke, kelompok 6 ditanggapi oleh kelompok 2, silakan. Wah, luar biasa ibu. Oke, nah yang terakhir ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju, ibu yakin pasti bagus. Wah, luar biasa, hari ini diskusinya lancar, semuanya bagus-bagus. Nah, yang menanggapi kelompok 2 yaitu kelompok berapa? Ayo, kelompok 4. Kelompok 4 belum kan? Nah, kelompok 4 silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2.
Oke, karena kalian semua sudah presentasi, sudah ditanggapi semua hasil presentasi diskusinya, kalian luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menunjukkan proses sebab akibat. Nah, karena semua sudah maju presentasi dan sudah ditanggapi semua hasil diskusinya, maka Ibu akan menegaskan sekali lagi bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menunjukkan tentang proses, sebab, dan akibat. Oke, baik. Kalian sepertinya semua sudah paham ya. Nah, sesuai janji Ibu, kalian tadi kan sudah berdiskusi, sudah mendapatkan nilai kelompok. Berarti yang saat ini Ibu akan mengasih tugas sedikit aja untuk kalian kerjakan secara individu. Ingat ya, individu, bukan kelompok lagi. Meskipun kalian duduk sesuai kelompok, tapi dikerjakan secara individu atau mandiri, sendiri-sendiri. Nggak boleh saling lihat-lihat kanan kiri, itu tidak boleh. Nah, teksnya yaitu seperti yang ada di PowerPoint, yaitu tentang gempa bumi. Yang kalian kerjakan yang pertama adalah kalian meringkas tentang paparan kejadian, dan yang berikutnya yaitu tentang isi dari teks eksplanasi tersebut. Oke, cukup 2 aja. Karena cuma 2, Ibu kasih waktu kalian 5 menit, cukup nggak? Oh tidak. Yaudah, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan. Ingat ya, kerjakan secara individu. Baik, sudah selesai semuanya? Wah, hebat. Silakan dikumpulkan, dioper ke depan semuanya, nanti Ibu akan periksa. Nah, tugas kelompok kan sudah, individu sudah. Nah, Ibu ingin memberi penjelasan atau penekanan sekali lagi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. Oke, tanggal 4 bulan 6, berarti 6 tambah 4 10. Absen nomor 10. Wah, Arul jelaskan tentang yang dimaksud teks eksplanasi itu apa? Oke, luar biasa Arul. Hafal ya, sepertinya udah di luar kepala. Nah, hari ini bulan 6 tahun 2020. 6 ditambah 20, 26. Nah, absen 26. Oke, Naya, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa saja? Wah, hebat ya, sudah hafal, luar biasa, di luar kepala ini. Kalian hari ini luar biasa. Jadi, kesimpulannya adalah teks eksplanasi merupakan teks yang menunjukkan proses, sebab, akibat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita tetap akan mempelajari teks eksplanasi. Jadi Ibu menugaskan kalian untuk mencari contoh teks eksplanasi, baik di koran ataupun di internet. Tapi jika di internet disertakan sumbernya yang jelas. Jadi tidak boleh asal ambil, tidak boleh asal comot, itu tidak boleh ya, itu namanya plagiat. Jadi harus disertakan sumbernya yang jelas, baru dicetak. Oke? Sudah? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini diselesaikan atau dicukupkan? Tidak ada? Oke, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Jadi besok pada pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis teks eksplanasi yang kalian bawa untuk saling ditukarkan kepada teman sebangkunya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.